Nah, kita langsung akan coba cek nih. Di pekan ini banyak banget pickup dan kita akan coba screening singkat ya untuk yang pickup-pickupnya aja. Ini di open di harga 53 juta rupiah. Yang tertarik nih teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smart. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik dengan New Carry, ada pickup lagi di depan kita nih adalah Suzuki New Carry 2019 L300. Banyak yang nyari nih guys. Di depan kita nih ada Mitsubishi L300. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik mobil keluarga. Nah, ini masih cukup oke sih kalau menurut gue dan harganya masih cukup worth it lah kalau di harga dasar. Dan ini di open di 20 juta rupiah, lebih mahal NMAX ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Douzo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Douzo21, yaitu Douzo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smart Beat nih guys, dan kita akan coba cek unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Buat teman-teman yang ingin tahu tentang Balai Lelang Smart Beat, cek aja di deskripsi video gue ini ada informasi lengkap ya tentang Balai Lelang Smart Beat nih. Unit-unit mobil dan motornya juga lagi agak banyak nih guys. Dan jangan lupa juga nih follow Instagram dan TikToknya Douzo21 biar teman-teman bisa mengikuti feeds harian terbaru dari Douzo21. Oke, ada unit-unit apa aja yang menarik pada siang hari ini? Teman-teman ikutin aja terus video gue ini sampai selesai guys. Nah, kita langsung akan coba cek nih. Di pekan ini banyak banget pickup dan kita akan coba screening singkat ya untuk yang pickup-pickupnya aja. Ini ada beberapa unit sekitar 6 atau 7. Kita coba langsung nih, di depan kita nih ada Grand Max. Ini 1500 nih guys. Di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max 2014. Masuknya ke 1500 cc bukan yang 1300 ya. Dengan kondisi pajaknya mati di bulan 9 2020 kemarin. Eksteriornya kategorinya katanya C, interior C mesin terkategori di C. Dan ini di open di harga 55 juta rupiah. Cuman kalau menurut gua nih di bagian eksteriornya memang bagian depannya atau sasisnya ini masih cukup ya, walaupun ada sedikit yang kropos dan ada beberapa baretan-baretan kasar, kusam di bagian headlamp, dan ini yang paling parah adalah kropos di bagian bak nih guys. Nah, ini baknya cukup kropos, jadi ini harus diganti sih karena kalau untuk di pelingkot kayaknya agak kurang nolong dan kondisinya sudah banyak yang kropos juga di bagian sisi-sisinya. Kondisi belakangnya pun juga pintunya kropos, terus di bagian stop lamp sih masih cukup oke ya. Tapi kondisi baknya ini agak cukup kropos nih. Kayaknya bekas ngangkut ikan nih kayaknya. Ya sudah, kondisinya lumayan cukup parah sih kroposnya ya. 1500 cc. Terus di bagian bawah sebelah kanan list plangnya juga sudah kropos. Di bagian interiornya juga sudah kusam. Nah, ini adalah kondisi di bagian interior. Ada beberapa kotor ini di bagian dalam. Joknya juga sudah kayak gini ya, sudah jebol. Jadi harus di retrim lagi. Tapi ya masih kondisi cukup lah untuk di bagian interior. Kalau untuk mobil niaga seperti ini ya. Nah, ini adalah kondisi ke bagian depannya, ya ada beberapa baret-baret pemakaian, wajar lah kondisi bagian mobil-mobil X operasional yang akan dilelang ya seperti ini nih. Nah, ini salah satunya di depan kita nih ada Daihatsu Grand Max 2014 manual transmission yang ini 1500 cc guys. Pajak mati di bulan 9 2020 kemarin. Eksteriornya masuknya ke kategorinya kurang ya karena banyak kropos, interiornya juga kusam menurut gua kurang. Mesinnya terkategori D ini kalau menurut gua. Di open di harga 55 juta rupiah. Yang tertarik teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smart Beat. Lanjut sebelahnya nih ada Carry Futura 50 jutaan. Dan ini adalah Carry Futura 2015 warna putih ya, dengan kondisinya ini manual transmission, pajak mati di bulan 4 2022 besok nih guys. Masih cukup oke sih kalau menurut gua, katanya eksterior C, interior C mesin terkategori di C. Di open di 53 juta rupiah. Coba kita screening. Headlamp sih masih cukup ya, walaupun sudah agak sedikit kusam di bagian yang sebelah kirinya, tapi sisanya masih oke. Eksteriornya putih ya masih cukup oke sih, karena ini mobil X operasional dengan kondisi velg kaleng seperti ini. Bannya ini kurang lebih sekitar 40-50%. Decknya di bagian belakang ini adalah yang flat deck ya, atau yang kebuka ke belakang aja, nggak samping kiri kanan. Dan ini di bagian kondisi belakang pernah bawa pasir nih kayaknya, cuman masih belum kropos ya, masih cukup oke, butuh dicuci lagi nih. Bagian pintu belakangnya masih oke, stop lamp sebelah kiri sudah ada yang pecah-pecah, stop lamp sebelah kanan masih cukup oke nih kalau menurut gua. Lanjut sisi bagian sebelah kanan, ya masih terbilang cukup juga, masih oke, sasisnya masih cukup baik sih kalau menurut gua. Bagian di interiornya, ini door trimnya kusam. Di bagian alasnya belum ada yang kropos sih kalau menurut gue, cuman karpet dasar sudah nggak ada. Terus untuk di bagian laci penyimpanan sudah nggak bisa ditutup, dikawatin kayak gitu. Ini adalah cluster meternya yang sudah ada MID-nya. Dashboard kusam, setir ya masih cukup lah. Dan ada beberapa sobek-sobek di bagian joknya. Ini bagian plafonnya ya kategorinya sih masih cukup lah kalau menurut gue ya di interior. Lanjut ke sisi bagian depannya, ya terkategorinya masih cukup di bagian eksterior nih guys.
Nah nih, buat teman-teman ada pickup lagi 2015. Ini adalah Suzuki Carry Futura 1500 cc ya. Ini yang flat deck, manual transmission. Menang di pajak nih guys. Pajak mati di bulan 4 2022 besok nih. Eksteriornya masih C, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di harga 53 juta rupiah. Yang tertarik nih teman-teman langsung cek di Balai Lelang Smartbit. Sebelahnya Carry Futura lagi 2018 nih, agak sedikit baru. Dan ini adalah Suzuki Carry Futura pickup ya, yang standarnya warna hitam. Sayang nota pajak nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksteriornya katanya masih C, interior C, mesin C. Di open di harga 64 juta rupiah. Kalau kita cek di bagian eksteriornya, ini kondisi yang 2018 agak sedikit lumayan oke ya. Headlamp masih cukup oke. Cuman baret kasar nih di bagian bumper nih. Bumpernya ini bumper besi nih guys. Ya, jadi butuh di repair lagi. Baretan kasar juga di panel pintu sebelah kirinya, dan ini juga sudah agak cukup mengarat nih guys, jadi harus di repaint dan di repair lagi. Untuk velg masih kaleng seperti ini dengan kondisi ban macam-macam ya, rata-rata di sekitar 40%-an. Kita lihat di bagian decknya atau cupnya. Nah ini pickupnya nih belakangnya masih cukup oke. Kakinya juga soak, harus di jumper. Kondisinya sih masih cukup lah untuk beroperasional. Bagian ke belakangnya stop lamp masih cukup baik. Pintunya di belakang decknya juga masih oke, hanya ada baretan kasar dan belum ada penyok-penyok yang cukup berarti. Lanjut sisi bagian sebelah kanannya masih cukup oke nih, agak sedikit mulus sih catnya yang sebelah kanan walaupun ada baret-baret. Ke bagian depannya ini masih cukup oke. Kalau di bagian interior coba kita cek. Oke, di bagian interior karena ini warnanya agak sedikit beige ya, sudah agak kusam tapi masih cukup rapi. Ini adalah bagian joknya dan kondisinya juga masih cukup oke ya. Bagian door trim sebelah sana juga oke. Ini sudah nggak ada tutupnya di bagian laci penyimpanannya. Lalu untuk di bagian dashboard masih oke. Ini adalah bentukan cluster meternya. Setir masih bertekstur, masih oke banget. Dan kondisi di bagian interior sih kalau gue bilang masih cukup oke sih untuk di bagian interior ya. Nah ini buat teman-teman yang tertarik ada pickup 2018 nih guys. Ini adalah Suzuki Carry pickup 2018 manual transmission. Dengan kondisinya sayang pajaknya nggak ada atau STNK-nya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Eksteriornya masih terkategori C, interior C, mesin terkategori juga di C. Nah ini di open di 64 juta rupiah. Carry bak nih guys 2018. Buat yang tertarik teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit. Berikutnya guys ada New Carry 2019. Nah kita coba screening aja ya. Di depan kita nih ada pickup lagi Suzuki New Carry 2019 manual transmission. Dengan sayang nota pajak yang ada, teman-teman bisa langsung cek di plat nomornya. Dan ini eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C. Cuman nanti kita coba screening lagi. Di open rencananya di 74 juta rupiah untuk New Carry 2019 ini. Coba kita cek aja dulu. Eksterior hitam seperti ini dengan kondisinya sudah banyak baretan kalau menurut gua 2019. Kondisi velg masih kaleng seperti ini dengan kondisi bannya 60%-an, masih cukup baik. Baret-baret kasar cukup terlihat ya di panel-panel pintunya. Headlamp sih masih cukup baik dan ini bempernya sudah plastik ya kalau untuk yang New Carry seperti ini, tapi masih kondisi oke. Nah ini adalah kondisi baretan kasar yang sudah agak mengarat, sayang banget. Terus di bagian cupnya nih juga sayang nih ada baretan-baretan kasar seperti ini nih. Lanjut panel pintunya nih juga baretan kasar, ini juga pernah nabrak nih, jadi sayang banget. Tapi di bagian spionnya sih masih oke ya, masih belum pecah. Panel pintu sebelah kanannya baret-baret, baknya kondisi belakangnya sih masih cukup ya, baret-baretnya juga cukup berasa juga. Ini di bagian decknya, alasnya sih masih cukup oke, cuman banyak kardus-kardus dan juga barang-barang yang nggak kepake nih. Ini masih cukup oke, hanya saja baret-baret dan jadi mengusam seperti ini nih kondisi di bagian belakangnya. Bagian kondisi pintunya masih cukup oke, stop lampnya juga masih oke, hanya ada baretan-baretan juga nih guys, cuman masih cukup layak pakai lah. Lanjut sisi bagian sebelah kanannya ya sama, baretan-baretan juga, agak sedikit mengusam tapi masih cukup oke lah menurut gua. Kita coba cek nih di bagian panel pintu sebelah kanannya juga baretan-baretannya banyak banget nih guys. Nah ini kita cek di bagian interiornya, ini adalah FD yang biasa ya atau New Carry yang biasa, tapi di bagian door trimnya masih oke, ankle seperti ini. Bagian setir masih ada teksturnya masih oke, hanya kotor aja. Head unitnya belum ada dan ini belum AC atau belum PS. Akinya sudah soak pastinya, joknya masih oke, plafonnya sudah agak mengotor. Intinya di bagian interior masih terbilang cukup sih menurut gua. Lanjut PR berikutnya nih, di bagian bawahnya nih pintu ini sudah pernah kena ya, jadi harus di repair body lagi. Lalu PR yang berikutnya sebelah kiri, ini handle pintunya sudah patah nih guys, nggak tahu nih makainya gimana, jadi harus diganti lagi nih guys. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan New Carry, ada pickup lagi di depan kita nih adalah Suzuki New Carry 2019 nih. Manual transmission, sayang pajaknya nggak ada, teman-teman bisa cek di plat nomornya. Untuk dokumen lainnya teman-teman bisa cek di Balai Lelang Smartbit.
Dengan eksteriornya nih katanya C, interior C mesin C. Cuman kalau gue lihat ya eksteriornya kurang banyak baretan. Ada beberapa yang harus di repair body dan juga di bagian handle pintu nggak ada. Interior sih masih cukup ya kalau menurut gue, mesinnya terkategori C. Ya cuman harus di tune up lagi. Dan ini rencana di open di lelangnya di 74 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Lanjut, mobil niaga juga nih, box nih guys, 40 jutaan. Nah ini Grand Max, kita langsung cek. Yang tadi pickup, sekarang ada yang box. Ini adalah Daihatsu Grand Max tipe box nih guys, 1300 cc tahun 2010. Dengan kondisi pajaknya mati di bulan 8 2021 kemarin, ex operasional dari perusahaan retail ya. Dan ini eksteriornya katanya C, interior C, mesin terkategori di C, di open di harga 47.500.000. Kita coba screening dulu nih guys. Di bagian eksteriornya, ini headlamp sudah sangat menguning, wajar 2010. Tapi di bagian eksterior lalanya nih, ini masih cukup oke, putihnya masih belum ada penyok-penyok yang berarti di bagian sebelah kirinya. Velg masih kalengan dengan kondisi ban kurang lebih 50%-an. Kondisi di bagian belakangnya, boxnya juga masih cukup oke, bisa buka samping kiri dan juga belakang. Jadi boxnya masih terkategori cukup baik. Dan ini adalah kondisi di bagian belakang dari boxnya, masih cukup oke ya. Jadi masih bisa langsung digunakan dan udah nggak perlu karo ke seri lagi. Lanjut, di sisi bagian sebelah kanan dari box ada sedikit bekas mentok nih guys. Ya nggak masalah sih, ini masih minor, tapi sisanya masih cukup presisi, masih oke. Lalu untuk ke bagian depannya, bagian fender sebelah kanannya ini sudah kebuka seperti ini nih. Ya butuh di repair body lagi sih kalau mau oke ya. Sayang banget sih, udah agak sedikit mengarat juga. Dan sudah agak kusam nih guys di bagian pintu sebelah kanan. Kita cek di bagian interiornya. Interior door trim masih cukup baik sih. Sudah ada speakernya di sini, head unitnya single din. Terus di bagian setir ya teksturnya agak sedikit menipis aja. Ini adalah layout dashboardnya, sudah ada MID. Nah ini di bagian penutupnya ini sudah nggak ada. Lalu untuk di bagian sisanya dashboard masih kusam aja tapi masih oke. Untuk di bagian aki yang pasti soak, plafonnya kusam banget, tapi joknya sih masih cukup baik ya. Masih oke sih kalau masalah jok. Interior masih cukup lah kalau untuk mobil niaga ini nih. Nah ini guys, yang nyari box nih, di depan kita nih ada nih 40 jutaan. Ini adalah Daihatsu Grand Max tipe box ya, X dari perusahaan retail, retail kesehatan. Dengan kondisinya pajak mati di bulan Agustus 2021 kemarin. Eksteriornya masih C lah, interior C, mesin terkategori di C. Dan ini di open di 47.500.000. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit guys. Oke, one more, pick up nih guys. Ini pernah kita review juga waktu pas kemarin, tapi ini kita langsung screening aja karena kita khusus juga pick up nih di awal-awal ini. L300, banyak yang nyari nih guys. Di depan kita nih ada Mitsubishi L300 yang sudah ACPS tahun 2018 dengan kondisi pajak mati di bulan 3 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C, di opennya hanya 60 juta nih guys. Kalau teman-teman tertarik nih, kita langsung screening. Plat nomornya BE dengan kondisi headlamp masih oke dan sen-sennya juga masih oke. Velg kaleng masih ada tutup dopnya yang di bagian sebelah kanan kirinya, cuman di bagian belakang nih velgnya sudah gantian racing ya. Kondisi bannya sih rata-rata sekitar 40-50%. Banyak noda water spotting seperti ini dan kondisi di bagian sisanya nih kalau kita lihat nih hanya kotor-kotor debu dan juga kotor-kotor bekas kena hujan. Ini adalah sisi bagian sebelah kiri dari depannya, masih oke. Kalau langsung cek ke baknya, sudah ada cage kayu seperti ini dan juga sudah ada roll bar. Dan ini adalah baknya yang agak cukup besar nih kalau menurut gua. Kondisi baknya juga masih cukup oke ya. Dan ini belum ada yang keropos sama sekali, belum ada yang ngarat-ngarat juga, hanya butuh di pelingkot lagi atau dicuci lagi, oke lagi nih guys. Pintunya belakang masih oke, cuman di bagian stop lampnya sudah ada yang pecah dan juga sudah ada yang retak nih. Agak sayang aja. Lalu di bagian sisi sebelah dari kanannya ini kusam aja dan ini kondisinya belum ada yang penyok-penyok atau karat-karat keropos yang berarti ya, yang masih cukup oke lah. Kita cek di bagian interior. Kondisi interior door trim masih oke, joknya masih cukup lah, akinya yang pasti soak, plafon masih bersih. Ini adalah layout dashboardnya. Cluster meternya di sini odometer menunjukkan di 78 ribuan. Nah, kondisi sih masih bersih, cuman sayangnya nggak ada alasnya ya untuk karpet dasarnya. Cuman masih cukup oke ya di bagian interior. Sisanya ya bagian eksteriornya kusam-kusam seperti ini nih guys. Nah ini guys, ini adalah pickup juga. Di depan kita banyak yang nanya ini L300. Ini adalah Mitsubishi L300. Sudah power steering, sudah AC ya. Manual transmission dengan pajak mati di bulan 3 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C, mesin C, di open di 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik dengan pickup yang ada di SmartBit, langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit. Deskripsi video ini ada lengkap informasinya tentang SmartBit.
Oke guys, di depan kita nih ada Avanza E yang sudah bareng 2017. Ini adalah Toyota Avanza E manual transmission tahun 2017. Pajak mati di bulan 10 2021 nih. Jadi baru banget mati. Ini adalah kondisi manual transmission. Eksteriornya katanya C, interior C mesin terkategori di C. Dan ini di open di 111 juta rupiah. Harganya sih agak mepet, cuman kondisinya nih kayaknya masih cukup ini. Kalau kita lihat di bagian headlamp, fog lamp, masih cukup oke. Sudah barong ya. Lalu untuk di bagian velgnya masih kaleng dengan adanya tutup dop dari Toyotanya. Ban kondisinya masih 70%-an. Masih butuh dicuci poles lagi karena banyak water spotting dan noda-noda. Ada juga beberapa baretan kasar ya di bagian panel pintunya. Sayang banget nih kayaknya dikerjain orang. Lalu sisanya nih masih cukup presisi. Untuk nut-nutnya masih cukup baik dan masih cukup oke. Lanjut, kalau kondisi belakangnya belum ada spoiler tambahan, wiper masih ada, belum ada sensor parkir, untuk di stop lamp masih oke, dan ini back door sama bumpernya masih cukup oke. Kayaknya catnya masih oke banget sih kalau menurut gua ya. Lanjut, di sisi bagian sebelah kanan dari mobil ini masih cukup presisi, hanya beberapa water spotting yang terasa di sini, dan ini ada bekas stiker ya. Ini adalah ex operasional dari PT juga, cuman kondisinya masih cukup baik sih kalau menurut gua. Nah, lalu di bagian interior, door trimnya masih cukup oke, agak sedikit kusam aja. Setir ini masih terlihat teksturnya masih cukup lah. Head unit masih ada, bawaan pabrikannya dengan kondisi dashboard masih bersih. Dan jok nih masih oke nih, masih wangi ya di bagian dalamnya. Plafon juga masih terkategori cukup bersih. Nah, untuk masalah jok masih lengkap ya, 7-seater, yang belakang ditekuk dan masih bersih banget nih. Interior masih wangi dan masih oke, masih cukup baik kalau menurut gua. Nah ini buat teman-teman yang tertarik mobil keluarga, nah ini masih cukup oke sih kalau menurut gue, dan harganya masih cukup worth it lah kalau di harga dasar. Di depan kita nih ada Toyota Avanza tipe E automatic manual transmission tahun 2017, sudah barong ya, dengan pajak baru mati di bulan 10 ini 2021. Eksterior masih C, interior C mesin C, dan ini di open di 111 juta rupiah. Masih cukup worth it sih angkanya kalau emang dapat harga dasar. Kalau estimasinya teman-teman masuk, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit nih guys, ada Toyota Avanza di depan kita. Berikutnya guys, ada Daihatsu Xenia. Ini 90 jutaan tipe R. Kita langsung coba cek aja. Di depan kita nih ada Xenia, ini 2015 manual transmission. Sayang pajak mati di bulan 5 2019 kemarin. Ini jadi salah satu hitungan PR nih guys. Eksteriornya katanya C, interior C mesin C, cuman nanti kita kelilingin aja dulu. Di open di 90 juta rupiah. Kalau kita cek di bagian eksteriornya guys, ini sudah beberapa kusam dan baretan kasar. Velg di bagian depannya ini sudah gantian velgnya spare tire seperti ini. Baretan kasarnya terasa banget ya. Headlamp masih oke sih, fog lampnya juga masih cukup sih kalau menurut gua. Cuman kusamnya cukup berarti banget nih. Kayak di sini nih sudah menguning banget ya, dan sudah rusak catnya dan pernisnya. Untuk di bagian spion sih masih cukup oke. Dan ini di bagian panel pintu belakang sebelah kiri bawah. Nah ini sudah baret dan harus di repair body lagi. Tapi nut-nutnya sih masih cukup presisi. Hanya catnya aja yang sudah kusam dan rusak nih kalau menurut gua. Di bagian kondisi belakang, stop lamp sih masih cukup ya. Untuk di bagian belakangnya ada 2 titik sensor parkir, lalu emblemnya masih ada, spoiler tambahan dan wipernya juga masih oke, hanya sedikit kusam aja. Ini tipe R, ya, kondisinya masih cukup oke sih kalau menurut gua, hanya butuh di repaint body lagi guys. Lanjut ke sisi bagian sebelah kanannya, agak sedikit kusam ya, kelihatan ya. Velgnya ini sudah gantian, jadi bukan velg OEM lagi, tapi kondisi bannya sih kurang lebih 50%. Baretan-baretan kasar di bagian quarter, dan sisanya ini agak sedikit menguning sih. Jadi ya butuh di touch up lagi bodinya nih untuk di repaint guys. Kalau kita intip di bagian interior, di head unitnya sudah monitor double din, joknya ini sarung, cuman sudah ada beberapa yang sobek-sobek. Di bagian tengah joknya sih sudah nggak ada sarungnya, tapi ini jok trim bawaan pabriknya masih oke. Plafon agak sedikit kotor, door trim sedikit kotor, butuh di touch up lagi. Nah di bagian setir ini sudah agak sedikit kelupas-kelupas kulitnya. Bagian dashboardnya masih cukup baik, interiornya sih kategorinya C sih kalau menurut gua ya. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan mobil keluarga, di depan kita juga ada Daihatsu Xenia R 2015 manual transmission dengan pajak sayang dimati di bulan 5 2019 kemarin. Eksteriornya menurut gue C, cuman kusam ya. Interiornya C, mesinnya terkategori C arah ke D. Di open di 90 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Smartbit guys. Ada Xenia R 2015 90 juta rupiah. Oke, yang nyari EPV ini guys, di depan kita nih ada Suzuki EPV. Ini adalah Suzuki EPV DLX 2011 manual transmission guys. Dengan pajak mati di bulan September 2020 kemarin, eksteriornya katanya C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di 60 juta rupiah. Coba kita screening. Di bagian eksteriornya warnanya biru dan masih cukup oke ya, sudah repaint body semua. Headlamp masih cukup, fog lampnya ini agak sedikit ngembun nih guys, jadi harus di servis lagi.
Velg masih OEM dari bawaan Suzuki dengan kondisi ban rata-rata 50%-an. Bagian sisi sebelah kanan dari depannya masih cukup presisi untuk nut-nutnya, hanya butuh dicuci poles lagi. Catnya nih masih cukup oke sih kalau menurut gua ya. Lanjut kita cek di sisi bagian belakang. Stop lamp masih oke, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Ada spoiler tambahannya, wipernya juga masih ada, dan sisanya ini masih cukup baik sih kalau menurut gua ya. Ini adalah tipe Arena yang GX EPV. Ya, ini masuknya ke tipe DLX juga. Lanjut kita cek di bagian sisi sebelah kiri dari unit ini masih terlihat cukup oke ya. Jadi ini masih tinggal pakai aja nih untuk harian atau operasional nih, oke banget nih guys. Nut-nutnya masih cukup oke. Coba yuk kita intip di bagian interiornya. Oke guys, di bagian interiornya kita lihat di trim bawaan pabriknya dari door trimnya ini udah agak sedikit kusam karena bludru ya. Cuman masih bisa disalon lagi. Sudah power window semuanya. Ini adalah sarungnya, kondisinya udah agak kusam, jadi harus disalon kembali. Plafon sih masih oke, sudah double blower. Yang bagian tengah ini belum captain seat ya, jadi semua seatnya masih cukup lengkap, hadap ke depan semua. Ini adalah layout dari dashboardnya guys. Kondisinya sih masih cukup oke ya. Head unitnya sudah double din. Lalu untuk di bagian interiornya sih masih oke. Setirnya pun juga masih ada tekstur. Ini adalah bagian dari cluster meternya. Dan kondisi interior sih, ini kayaknya mobil pakaian keluarga sih, jadinya masih cukup baik sih kalau menurut gua ya. Nah ini buat teman-teman yang tertarik dengan van nih atau EPV. Di depan kita ada MPV. Ini adalah Suzuki EPV DLX atau GX 2011 manual transmission dengan pajak mati di bulan 9 2020 kemarin. Eksteriornya ini masuk ke kategori C, interiornya C karena kayak pakainya yang pakai kayaknya bekas keluarga ya. Mesinnya terkategori C dan butuh di tune up. Ini di open di harga 60 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih, langsung aja cek di Balai Lelang Smartbit nih guys. Ini kalau mau nyari real van atau minibus nih guys, 20 jutaan. Ini ada nih buat bahanan. Mungkin aja nih kalau teman-teman mau bangun lagi atau mau bikin camper van atau mau cari ikan di balan nih, kita coba cek nih, 20 jutaan. Nah ini dia nih kondisinya. Di depan kita nih ada Suzuki Futura. Ini yang 1500 cc real van atau minibus ya, tahun 2004, manual transmission. Warnanya masuknya ke hijau metalik nih, masih warna hijau juga walaupun kusam ya. Dengan pajak mati di bulan 11 2019. Dengan pajak mati di bulan November 2020 kemarin ya. Eksteriornya kurang banget lah, interiornya kurang, mesinnya terkategori kurang. Dan ini di open di 20 juta rupiah, lebih mahal NMAX ya. Nah ini kita coba screening aja, kali-kali teman-teman ada yang nyari kannibalan mungkin ya. Nah ini di depan kita nih ada Futura. Di bagian eksterior sih ini sudah sangat kusam, kayaknya ini mungkin buat mobil operasional atau mobil angkutan ya. Sudah pecah-pecah kondisinya, di catnya banyak karat, penyak-penyok, bekas dempulan. Bannya kondisinya juga sudah oplosan sama dengan velgnya. Terus sudah banyak kropos juga nih. Ke bagian belakang juga ada kropos-kropos. Pintunya ada 3 ya, dari depan dan dari tengah sini sebelah kiri. Ini adalah di bagian interiornya. Wah sayang banget nih guys, ini sudah kusam banget. Nggak tahu nih mesinnya masih nyala apa enggak. Kusam. Ini adalah bagian joknya, yang belakang juga masih ada joknya hadap-hadapan ya. Dan kondisi plafonnya ya apa adanya lah seperti ini ya. Coba kita cek di kondisi ke belakangnya. Nah ini adalah kondisi di belakangnya, banyak karat-karat seperti ini, sudah kropos semua, catnya sudah kebuka semua ya, dempul-dempulannya juga sudah pecah, stop lampnya juga ya harus diganti lah, udah nggak terlalu presisi, ada banyak dempulan juga. Ini yang sebelah kanan nggak ada pintu belakangnya, dan ini adalah kondisi di bagian depannya. Nah ini juga nggak ada handle pintu nih guys, aduh sayang banget ya. Ya 20 jutaan what we expect lah. Ini Suzuki Futura real van nih. Ini kondisi bagian bempernya juga sudah agak pecah, tapi bempernya ini masih besi nih guys. Oke, nih buat teman-teman yang nyari mobil bahan 20 jutaan, di depan kita nih ada Suzuki Carry Futura yang real van atau minibus 2004 nih guys, dengan pajak mati di November kemarin 2020. Ini kayaknya bekas angkutan ya kalau menurut gue ya. Eksteriornya kurang, mesinnya kurang, dan interiornya juga kurang banget nih. Dan ini di open di 20 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik mobil 20 jutaan untuk bahan ya, di depan kita nih di Balai Lelang Smartbit ada. Oke guys, mungkin sekian aja nih informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Smartbit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan juga bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa dicek di deskripsi video ini, ada informasi menyeluruh lagi, lengkap lagi tentang Balai Lelang Smartbit. Jangan lupa juga di follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman mendapatkan feeds harian terbaru atau informasi tambahan dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.